Itulah kekuatan kita. Asik berbeda dan sama-sama tokoh agama duduk berdampingan untuk mengawal kerukunan kebangsaan kita. Menyampaikan kepada kita semua dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Batak, bagaimana di Indonesia ini at-tadayyun al-mu'ash, keberagamaan yang hidup, tumbuh dan berkembang adalah keberagamaan yang merefleksikan dalamnya kesadaran berbudaya. Itu kita di Indonesia. Gak mungkin bangsa sebesar ini dengan manusia yang sebaik Tuan Guru Batak, kemudian Syekh Ali Marhum, bapak-bapak, para pendeta, para pastor, para tokoh semua, orang-orang sebaik bapak-bapak ini. Tuan Guru Batak nih, Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak. Ini adik saya ternyata. Yang pertama, salah satu kehadiran abang saya ini, Tuan Guru Bajang, sebagai figur yang lengkap, yang memiliki kekuatan spiritual, intelektual, dan kepemimpinan, kita berharap akan muncul keteladanan. Tuan Guru kita Dr. TGB Haji Muhammad Zainul Mazdi. Tentunya saya ingin juga menyebut Tuan Guru Batak TGB. Memang ini cita-cita saya. Di Medan pun ada TGB. Tuan Guru Batak, saya sampai lengkapin nama lengkapnya. Ada juga TGB disebut. Ini merupakan berkah bagi kami. Akhirnya malam ini kesampaian juga cita-cita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoras. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Saya ingin memulai dari Tarombut. Ada ungkapan bahasa Batak itu upasa. Jolo tinik-tik sanggar labeng kururuan, jolo disukum marga asani bodo pertutulan. Ternyata istri TGB ini adalah Panjaitan. Tulang saya Panjaitan. Jadi beliau ini mengambil bulu tulang saya. Jadi mama kandung dari ayah saya adalah Said Malumun Panjaitan, tulang Mangulaki. Jadi TGB ini mengambil anak tulang saya, pariban saya. Jadi Abang. sesungguhnya bisa manggil abang, bisa juga manggil adik. Tapi biarlah saya manggil abang. Iya, manggil adik. Ya. Ini penting. Jadi Pak TGB, saya tidak tahu dari mana ceritanya saya digelar Tuan Guru Batak. Tapi setelah saya runtut, ternyata dari ayah saya dulu dipanggil Syekh Batak. Karena jarang Raja Guguk Tuan Guru sebenarnya dalam tradisi Sumatera Utara ini sama dengan sebutan Morsid Torekoh. Jadi disebut Tuan Guru karena dia Raja Guguk, kami paling ada Muslim 1%. Jadi Syekh Batak. Kemudian menjadi populer ke saya Tuan Guru Batak. Jadi sebutan orang, sebutan jamaah secara spontanitas. Sehingga kemudian tokoh-tokoh datang, Tuan Guru Batak. Karena saya Batak, merasa itu jadi berkah. Jadi kalau orang Batak bilang, unang soman manggani raja, diperbuit buena ale tarurang bonana. Unang mago adat di bain agama, alana hidup pada dahu kita, pinoktan di raja Batak nama saha. Kira ya. Jadi jangan hilang budaya, adat dari agama, karena itu petanda kita bahwa kita ini keturunan dari leluhur kita yang punya keramat atas adat-adat itu. Bahwa TGB ini adalah figur lengkap yang pada dirinya ada kekuatan spiritualitas, ada kekuatan intelektualitas, ada kekuatan kepemimpinan kebangsaan. Tidak berlebihan
jika beliau ini kita sebut sebagai ulama yang negarawan dan negarawanan yang ulama. Dan saya berharap ini jadi role model ke depan, role model. Kenapa role model? Supaya ke depan kita umat Islam terutama sebagai minoritas tidak lagi terbelah dengan isu-isu politik. Lelah kemarin itu. Saya kalau menerima Eporus di pondok, tiba-tiba muncul di medsos. Udah lemah nih iman Tuhan begitu. Lemah, gara-gara menerima Eporus lemah. Padahal itulah kekuatan kita. Asik berbeda dan sama-sama tokoh agama duduk berdampingan untuk mengawal kerukunan kebangsaan kita. Jadi kekuatan ini harus kita jaga. Jadi saya termasuk yang mendukung beliau terjun di politik. Tentu itu karena yang mau berlibat juga. Ini penting. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran TGB pada pentas politik sebagai ulama yang negarawan dan negarawan yang ulama. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Kalau saya kan sebahagian ulama-ulama mungkin belum pernah berkuasa, menjadi politisi nasional di DPR RI. Tentu beda dia dalam memahami hubungan agama dengan negara. Kalau kami bisa jadi pidato berapi-api, tetapi sungguhnya bagaimana kondisi yang real? Belilah personifikasi yang mampu menunjukkan figur bagaimana seorang ulama sekaligus negarawan. Pertama tentu syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diperjumpakan dalam keadaan yang baik. Kedua, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan kesyukuran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para tokoh semuanya. Para tokoh Sumatera Utara yang tentu kita tahulah Sumatera Utara dengan para cerdik pandainya, dengan para tokohnya yang sangat luar biasa ya. Sehingga saya tidak akan berpanjang kalam juga pada malam hari ini. Gak berani ngomong panjang kita Bang, karena beliau-beliau ini orang-orang yang sudah sangat cerdas, terpelajar dan sudah memahami apa yang kita sama-sama butuhkan sebagai anak bangsa hari ini. Kalau saya, bapak-bapak, saudara-saudara, Indonesia ini bait, satu rumah. Dalam rumah itu kita masing-masing, katakanlah kalau dari sisi agama, kita semua punya punya kamar tidur masing-masing. Jadi kamar tidur saya, kamar tidur sahabat saya yang beda, ya, beda agama atau beda apapun lah namanya. Kita semua punya kamar tidur. Tentu kamar tidur kita rawat, ya. Kita bersihin kasurnya, ya. Sirkulasi udaranya, kita bikin diri kita nyaman di situ. Tetapi kalau kita hanya di ruang tidur kita, lalu kita tidak mau keluar ya, untuk mengisi ruang keluarga, semua memperhatikan ruang tidurnya masing-masing, memperindah temboknya, melengkapi dengan televisi, wifi, sehingga membuat dia nyaman, senyaman-nyamannya, sehingga dia tidak ingin keluar dari ruang tidur itu. Semua berpikiran yang sama. Maka ada bagian yang besar sekali dari rumah itu yang kosong melompong. Itulah ruang keluarga. Kita tahu dalam kearifan budaya suku manapun di Indonesia, bahkan
mungkin ini kearifan universal, selalu ruang keluarga itu lebih besar dari ruang tidur. Mau disasaknya misalnya kalau di Lombok, saya yakin juga di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dimanapun ruang keluarga itu selalu lebih besar. Kenapa? Karena dia didesain secara sengaja untuk menjadi tempat perjumpaan dari semua penghuni yang ada di rumah itu. Hari ini menurut saya rumah kita ini kamar tidurnya bagus-bagus semuanya, tapi ruang keluarganya itu sudah jarang kita duduki bersama. Kita jarang membangun perjumpaan, sekedar berjumpa saja. Karena kalau dalam misalnya sebagai seorang muslim ya, jumpa itu saja sudah ibadah. Kita nggak usah ngomong macam-macam dulu lah, jumpa saja sudah ibadah. Didorong untuk membangun satu perjumpaan secara sengaja. Apalagi kalau perjumpaan itu diisi dengan beragam kebaikan, maka berlipat lagi ibadahnya. Saya yakin di agama-agama yang lain sama. Jumpa itu ibadah. Karena itu ya saya berharaplah kepada kita semua ya, para tokoh Sumatera Utara yang saya banggakan dan saya cintai, mari kita berbanyak untuk duduk di ruang keluarga. Kita bercakap-cakap tentang Indonesia kita. Kita bercakap-cakap kalau dalam konteks Sumatera Utara ya tentang Sumatera Utara kita. Supaya rumah kita itu tetap nyaman untuk semua. Dan itulah memang yang menurut saya desain secara sengaja oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita. Yang kalau kita lihat latar belakang mereka, mulai dari duet proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta, mereka berdua itu punya beragam perbedaan. Sekolahnya beda, mazhab politiknya juga beda, mazhab ekonominya pun tidak identik sama, tapi mereka bisa menjadi duet. Dengan Muhammad Yaminnya, dengan Sultan Syahrirnya, dengan Tan Malakanya, dengan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang punya 1001 background pemikiran ya, suku, bangsa, juga agama, tapi mereka mau duduk bersama. Dan itulah yang melahirkan Indonesia kita. Nah karena itu saya berharap bapak-bapak yang semua ini tokoh-tokoh ya, para pemimpin di Sumatera Utara, mari kita rawat apa yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Bahasa dari Tuan Guru Batak adik saya tadi itu, kita merayakan perbedaan dengan kesukacitaan. Dan memang kalau kita lihat dalam tradisi-tradisi agama kita masing-masing, misalnya tradisi Islam, kalau kita lihat konstruksi masyarakat Madinah misalnya, yang dibangun oleh Rasulullah SAW, itu sensus yang pernah dilakukan ketika dilaksanakan kesepakatan yang namanya Piagam Madinah. Dari 10.000 penduduk Madinah, itu hanya 1.500 yang beragama Islam pada waktu konstitusi Madinah itu dibuat. Jadi 15% saja penduduk Madinah itu yang Muslim. Ada 4.000 yang Yahudi, ada 4.500 orang Arab yang belum menerima Islam. Pertanyaannya adalah kenapa yang 15% ini kemudian pemimpinnya dipercaya untuk memimpin Madinah? Oh ternyata logikanya bukan logika mayoritas minoritas, tapi kredibilitas. Jadi Nabi itu ditunjuk menjadi pemimpin bukan karena dia mewakili kelompok yang paling besar, tapi karena dia dikenal dengan kejujurannya. Dia kredibel, dia dipercaya. Sehingga orang-orang Yahudi yang ingin pergi misalnya berdagang, karena mereka jago berdagang, itu menitipkan kunci rumahnya ke Muhammad, padahal dia nggak beragama Islam. Itu credibility,
itu integriti. Nah, inilah konsep kewargaan sebenarnya yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengambil dari Madinah itu, jangan kita mengambil kulitnya saja, tapi mari kita lihat esensi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dia tidak bicara tentang mayoritas minoritas di situ di Madinah. Karena kalau bicara mayoritas minoritas, ya umat Islam itu minoritas. Tapi kenapa dia bisa memimpin? Karena ada spirit mencari yang terbaik dari semua komponen yang ada, dan kemudian lahirlah pemimpin di situ yang kredibel, yang punya integritas. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, para tokoh, guru-guru saya yang saya muliakan, kita punya mata air kearifan yang sangat luar biasa di Indonesia. Saya mengistilahkan lah ya, ini istilah saya saja ya. Agama dan budaya itu adalah dua sumur kearifan yang ditinggalkan kepada kita oleh para pendahulu. Dan tidak semua bangsa punya dua sumur seperti ini. Ada bangsa yang punya sumur agama, tapi dia nggak punya sumur budaya. Maka agama yang berkembang adalah agama yang formalistik, agama yang mengedepankan simbol-simbol kering dari spiritualitas. Ada juga yang katakanlah punya budaya yang kuat, tapi dia nggak punya kearifan keagamaan ilahiyah, maka dia berkutat di bumi saja, nggak ada visi untuk setelah kehidupan di dunia ini. Maka semua kerja-kerjanya adalah hanya untuk kerja sementara saja. Dia tidak meyakini adanya keabadian. Indonesia beruntung, kita diberikan dua warisan oleh para pendahulu kita. Ada warisan sumur agama dan sumur budaya yang airnya itu tidak pernah habis. Tetapi dua sumur ini ya tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus dirawat dan dijaga. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua dari apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, Tuan Guru Batak, bagaimana di Indonesia ini at-tadayyun al-mu'ash, keberagamaan yang hidup, tumbuh dan berkembang adalah keberagamaan yang merefleksikan dalamnya kesadaran berbudaya. Itu kita di Indonesia. Maka tidak ada keberagamaan tanpa budaya di Indonesia. Semua ekspresi keberagamaan itu lekat dengan budaya. Dan itu juga diakui oleh agama kita. Semua agama yang ada itu menghormati budaya. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita rawat dua sumur kearifan itu, sumur agama dan sumur budaya, sebagaimana para pendahulu kita sudah mentradisikan itu. Dengan kemurahan hati dari para tokoh Sumatera Utara, lintas agama, kemudian juga lintas organisasi, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam suasana yang penuh keakraban. Hasil dari silaturahim ini adalah kita semua memahami bahwa kita harus bisa dan sungguh-sungguh bekerja sama di dalam isu-isu yang terkait Indonesia kita hari ini dan juga masa depan. Kita punya banyak agenda yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak cukup hanya kita maknakan dengan sikap toleransi yang artinya menghormati orang yang berbeda, tapi lebih dari itu kita meningkat dari toleransi menuju kerjasama. Dan kerjasama ini lapangannya sangat luas ya, seluruh lapangan berbangsa dan bernegara itu bisa menjadi wadah, menjadi ruang untuk kita bekerja sama. Dan saya sangat mengapresiasi, alhamdulillah, para tokoh agama yang ada di Sumatera Utara itu berperan sangat vital
di dalam menjaga kohesivitas masyarakat Sumatera Utara. Horas, makasih. Assalamualaikum. Tuan Guru Batak nih, Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak. Ini adik saya ternyata tuh. Yang pertama, salah satu kehadiran abang saya ini, Tuan Guru Bajang, sebagai figur yang lengkap, yang memiliki kekuatan spiritual, intelektual, dan kepemimpinan, kita berharap akan muncul keteladanan yang bisa kita titi, kita jejaki. Budaya-budaya politik kita hari ini yang terkesan sporadis, kepentingan instan, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau hadir keteladanan. Saya selalu ingin mengatakan, walaupun tokoh-tokoh mengundang hadir ke pondok kita, bahwa jadikanlah keutuhan bangsa di atas segala kepentingan apapun. Dan kami yakin kehadiran abang kami Tuan Guru Bajang, insya Allah akan bisa menabur keteladanan itu. Untuk bangsa yang lebih luas, kita butuh itu. Jadi ke depan kita yakin bahwa negeri ini bisa kalau diisi oleh para politisi seperti beliau akan lebih baik. Saya kira itu. Jadi ini kita dukung beliau untuk bisa kita ikuti jejak keteladannya, untuk kita titip baktinya ke depan oleh generasi akan datang.